pastikan dia kokoh kuat, jangan sampai bermasalah ya. Ini yang saya bilang tadi, ini stainless lubang-lubang ya, stainless lubang-lubang, ketebalan. Ya, ini kita lanjutkan ya, mesin bulldozer karpetnya kita review, kita lanjutkan bagaimana cara membuatnya. Ini lagi dilepasi semua untuk mau dicat ya. Ini sudah selesai diuji coba. Jadi barangnya ketika sudah dilepasi seperti ini ya. Ini yang saya bilang kemarin, asnya di sini. Kita lanjutkan, asnya ini model trip seperti ini. Ya, modelnya seperti ini. Ya, ini ada rumah bearing, ini as yang bagian seal ya, sini bearing. Ya, sini bearing, ya ada bearing dan di sini seal. Jadi semuanya harus ada sealnya. Ini diameternya ini 45, diameter 50, diameter 55, diameter 60 ya, seperti ini ngetrap. Dan ada lubang airnya. Ini lubang air untuk nyemburkan air, lubangnya besar, diameter 16 cm lubangnya. Jadi kerannya di belakang sini. Ya, ini sini keran. Ya, seperti itu. Ya, bagian pintu ya, bagian pintu ini yang seperti ini. Ya. Bagian pintu seperti ini nih, teflonnya tebelnya 25 mili ya, kita baut seperti ini ya. Ada ripnya ada 6, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 untuk kokoh biar dia nggak sampai melur atau melur apa ya, nggak sampai tipis gitu loh, lentur lah bahasanya, lentur ya. Di sini kayak gini. Rumah bearing kita pakai tebelnya ini 1 cm, 10 mili. Rumah bearingnya ini 10 mili. Nah, di sini sudah ada nepelnya, ada nepel grease ya. Ada nepel grease-nya seperti ini. Bearingnya ya, ini bearingnya kita lihat. Bearingnya ini tipenya yang depan ukuran tipe 6309 NTN yang bagus ya, 6309 ya. Di sini ada lubang tracker untuk baut, untuk lepasnya biar nggak main pukul. Ya, yang belakangnya, kita balik dulu. Yang belakangnya juga sama ini. Ya, di sini tipenya bearing Japan, ini sama 6211, tipenya 6211 ya, seperti ini. Ini kenapa ada rimnya ini, sini nanti tempatnya untuk seal, knock seal ya. Di sini dikasih knock seal, bolak-balik harus ada knock sealnya, wajib, karena ketika airnya bisa masuk, bearing ini cepat aus ya. Jadi ini ada knock sealnya, depan belakang ada knock seal ya, seperti ini konstruksinya. Sudah, kita lanjut ke bagian bodi mesin ya. Bodi mesin dalam itu seperti ini kelihatannya ya. Saya bilang ini ada ribnya, ada bibirnya yang seperti ini menopang pintu. Ini dia kayak gini ya, untuk pintu engselnya. Di dalamnya seperti ini ya, sama ada bibirnya juga sama, biar benar-benar dia prokoh, nggak sampai ada goncangan dan yang lain-lain ya. Ada 2 rib atau 2 bibir ini untuk penopang, untuk rollernya, untuk teflon, roda teflonnya yang bagian dalam ini. Seperti ini kondisinya. Ini diameter luarnya ini 70 ya, tebelnya ini 35 mili tebelnya ini. Apa lebarnya? Sorry, lebarnya ini 35 mili, ketebalan platnya ini saya pakai 8 mili. Yang dalam sama. Yang dalam ini ketebalan, bukan ketebalan ya, lebarnya ini IDOD, lebarnya ini itu 35 sama ya. Di sini lubang drainnya kita pakai ukuran yang besar, pakai ukuran 3 dim untuk pipanya ya. Engselnya nanti saya lepas, saya tunjukkan ya. Di bagian belakang ya, bagian belakang juga sama, ini sudah dilepas. Lepasnya harus pakai tracker ya. Di sini ada dibikin lubang-lubang seperti ini. Lubang ada bautnya dilas di dalam ya, seperti ini. Platnya tebel ya. Tipe bearingnya UCF 313 ya, UCF 313. UCF 313 ya, seperti ini. Ini tipenya F313 seperti ini ya. Ini ya, di sini sama. Ini yang saya bilang tadi, knock seal untuk pintunya, knock seal untuk pintu
pulinya seperti yang saya bilang, kita pakai 12 yang bagian ke tabungnya ya. Engsel ini yang menjadi penopang terbaiknya, atau apa ya, paling kritikal, karena kocak sedikit aja getarannya makin tinggi, dan nggak boleh dia ada bunyi, dan harus ringan seperti ini. Ini kan ringan ya, hanya gini aja udah jalan sendiri ya, kembali sendiri karena ringan ya. Karena ringan banget, karena pakai bearing. Ingat, 100% pakai bearing ya. Ini bearing di as bisa dikunci. Nah, penopang belakangnya seperti ini kita ya, sampai kita benar-benar pikirkan apa ya, nggak boleh gerak, nggak boleh apa. Kalau hanya mengandalkan plat ini tanpa rip ini ya, dia lentur Mas Yan, setebal apapun dia masih lentur ya. Ini ada penopangnya, rip-ripnya seperti itu, tebel-tebel ya. Nah, itu ada keran untuk masuknya. Ini penopangnya, ini sudah ripnya lebar, ripnya lebarnya ini 60-an ya. Ini tebelnya ini 1,5, tebelnya 15 mili atau 1,5 cm ya ripnya. Jadi perokoh gitu loh, kuat, jadi nggak sampai pintu nggak sampai bocor ya. Di sini ada pen, saya bilang pen penahannya ya, pen penahannya segini besar, asnya 20. Tujuannya apa ya, nggak gerak sama sekali, sudah nggak ada gerakan. Jadi yang perlu benar-benar diperhatikan adalah pintu engsel harus benar-benar kuat. Ada pennya, model untuk buka tutupnya kita model seperti ini ya, kita bahas sekarang ya. Modelnya seperti ini di bagian apa ini, bagian pintu ya, bagian pintu untuk membuka menutupnya. Kalau ingin menutup ya, ini tinggal dimasukkan ke sini, ini dimasukkan ke sini. Ini saya tangan satu ya, tinggal tutup ini, klik. Tangan satu ya, cuma gitu aja. Untuk melepasnya ini didorong dulu ya, ini didorong ke atas dulu. Setelah itu ya kayak gini, ini bagian ini didorongkan ke sini, set, ini dibuka lah, itu kan sudah buka. Nah, saya pakai tangan satu ini ya, kayak gitu sudah buka. Jadi buka tutupnya gampang. Hanya seperti itulah. Bagian sini ini saya tunjukkan cara bikinnya bagaimana. Ini plat tebelnya 15 mili. Plat ini tebelnya 15 mili. Jarak as dan as ini jaraknya 60 mili. Nah, kita pakai as diameter 17 mili. Asnya 17 mili. Ini drat stud ball atau drat, baut drat ini dia M10 ya, M10 yang dipanasi dibentuk U kayak gini ya. Ini dibor kayak gini aja, ini bisa gerak-gerak. Nah, ini dilubangi asnya 17, ini sama, ini asnya 15. Ini untuk jaraknya bisa dilepas ini, karena belum dikunci. Kalau ini bisa dilepas, dipukul dia lepas dia nanti ya. Ini di sini ini kita pakai per jagangnya sepeda motor. Untuk kuncinya ini ketika kita dorong kan, misalkan ini kita dorong, misalkan ini kita dorong, nah dia langsung kunci seperti ini modelnya. Ini nggak bisa lepas sudah, ketika ini didorong ini nggak, dia mau lepas. Nah, konstruksinya beda dengan yang lain, biar mempermudah, mempercepat proses buka dan tutup pintu. Nggak perlu repot, tinggal klik ya. Di sini dikasih sensor pintu. Ketika tonjolan ini menonjol sensor ya, ini yang sudah jadi aja, yang sudah jadi. Ini sudah dipasang sensornya ya. Ini ada sensor switchnya. Ketika tonjolan ini menekan sensor, itu dia menandakan dia pakai sensor normally open. Ketika normalnya dia pakai open ya. Ketika ini dibuka, ini sensornya terputus ya, jika ini nggak bisa jalan, nggak bisa dinyalakan ya. Modelnya kan seperti ini sama ya. Itu sekilas tentang pintu yang benar-benar harus diperhatikan ya. Ini lagi proses pelepasan untuk pintunya. Ayo, asnya dilepas itu ya. Asnya kayak gitu loh ya, kita pakai ya. Tunjukkan ke sini asnya tunjukkan ke sini. Ini asnya kita pakai sebegini panjang loh ya. Asnya diameter ini 20 mili. Asnya dengan ada drat untuk setelan di belakangnya ini ya. Ini ada setelannya, ini untuk drat untuk nyetel tingkat kekencangan dari bearing. Ayo coba langsung dilepas. Itu pintunya kayak gitu ya. Perokohnya saya tunjukkan. Bearingnya di mana itu? Bearingnya jatuh satu ya, ada yang jatuh, ambilkan bearing satu. Bearingnya yang atas dilepas ya. Bearingnya di sini model kayak gini. Jadi kokoh, kita pakai bearing. Di sini solid ya. Ini setebel ini loh ya, pintunya setebel ini. Bearingnya ada belakang, bearingnya ada di sini, bisa disetel dari bawah.
Ya, konstruksinya seperti ini. Oke, pinggirkan nggak apa-apa ya. Pintunya ini berat, ya coba aja. Berat banget ya. Bearingnya di situ, ya. Bearingnya ini modelnya kayak gini. Taper ya, model bearing taper. Jadi nggak ada kocak-kocaknya, tetap ringan ya. Modelnya kayak gini. Ini pakai pipa diameter, pipanya ini 1,5 inch skedul 80 ya. Jadi pipanya ini loh, pipa untuk engselnya ini. Lebarnya ini apa? Total panjangnya untuk engsel ini. Panjang untuk engsel ini itu 40 Heru, panjangnya ini berapa? Lupa aku. Berapa? 50 cm panjangnya total untuk engselnya 50 ya. Jadi mantap, dijamin kuat, prokoh, mudah ya. Bearingnya kayak ini. Tipe bearingnya apa? Ini saya pegang ini udah. Kita pakai bearing-bearing ternama, bearing yang bagus pakai NTN ya. NTN tipenya berapa? Ini tipenya 32004 ya. Silahkan dicontoh modelnya kayak gini. Ini kan kelihatan tadi sini ya. Saya tunjukkan bearingnya itu ya. Bearingnya ini tadi modelnya kayak gini. Jadi sekuat apapun dia tetap ringan, kenceng, ringan, nggak ada sepiling, nggak ada kocak, jadi sangat bagus ya. Itu tadi sekilas tentang engsel pintu yang wajib diperhatikan ya. Sekarang kita menginjak ke tabung ya, menginjak ke tabung ya. Ini tabung dalamnya ketika kita sudah keluarkan seperti ini ya. Ini tabung dalamnya. Ketebalan plat untuk tabung dalam ini kita pakai 2 mili, stainless 304 ya. Ingat, kita pakai 304. Kalau pengen lebih murah pakai 201 ya. Jenis lubang-lubangnya ini dia ini diameternya 12 mili. Diameternya 12 mili ya. Itu terus di sini modelnya seperti ini ya. Ini yang bagian tabungnya, kelihatan kan, ini bagian tabung ya. Ini diameternya ini 50, diameter konde untuk ke bagian puli ini 50, dengan ada lubang asnya ini diameter ini 14 M14 untuk tracker, untuk bautnya ini lubang dalamnya ini M14, ini 50 lah. Yang ini loh saya bilang untuk dudukan bearingnya tadi yang bagian ini itu diameternya kan 65, pakai bearing UCF 313 ini ya. Besar kan, prokoh, biar nggak sampai patah ya. Sebesar apapun biar nggak sampai patah, goncangan sekuat apapun dia tetap kuat ya. Yang di sini asnya yang kita pakai itu asnya 75 kalau ini ya. Asnya yang ke sini, yang ke plat ini, ke rib ini, dan ditopang oleh 5 rib sama 1, 2, 3, 4, 5 ya, kayak gini. Jadi nggak sampai lentur, semua prokoh, semua dilas di sini ya. Kondisinya seperti ini, prokoh. Dan ini plat lubang-lubang ya, plat lubang-lubang ya. Di dalamnya kita bungkus lagi dengan plat stainless. Jadi kalau hanya mengandalkan lubang tanpa ada plat stainless kurang kuat ya, risiko patahnya tinggi. Jadi yang menopang adalah plat yang tanpa lubang ya. Di dalamnya ini kan ada plat tanpa lubangnya dulu, baru luarnya plat lubang-lubang kita las melingkar full ke semua ya. Kita las full kayak gitu. Ini kan 6 cm lebarnya, sama-sama stainless 304 sama, tapi dia nggak lubang untuk menahan, menopang biar lebih prokoh lagi ya. Kayak gini sambungannya ya. Bagian depan ya, bagian depan ini ada list untuk plat stripnya, tebel 1 cm, lebarnya ini 40 ya, untuk biar kelihatan apa, nggak benjo apa, nggak oval, tetap kelihatan bulat sempurna. Ditopang ini kan tebel, ini kan tebel ya. Sama saya di sini juga menggunakan ini, lebarnya ini malah 70 kalau ini 70 mili. Jadi yang teflon yang menopang di sini itu bukan yang lubang-lubang, tapi ada pelat sendiri di sini. Tujuannya apa? Ya biar lifetime untuk teflonnya bisa lebih lama karena nggak keparut. Kalau di sini dia kan ada yang lubang, ada yang nggak. Kalau ada gesekan-gesekan dia lebih cepat aus karena kayak keparut, kayak diparut karena ada lubang-lubangnya. Ya, ini adalah proses pengerolan untuk tabung yang seperti ini ya, pengerolan. Caranya gimana? Ini saya tunjukkan. Ini stop dulu ya, stop ya. Ya, ini. Jadi yang bagian yang halus atau permukaannya soft itu bagian yang akan di dalam, yang kena karpet ya, pastikan. Kalau yang bagian luar ini tajam, nanti bisa rusak karpetnya. Jadi yang halus apa ini, lubang-lubang yang bagian halus diraba gini, dia nggak tajam, semut halus, itu bagiannya di dalam. Kalau yang ini di luar ya, di roll seperti ini kelilingnya ketemu 190, kesananya 156 ya. Ini yang saya maksud tadi, sambungannya bisa dilihat di sini
ya, tipis dengan tipis seperti ini ya, tipis dengan tipis seperti ini. Jadi kalau nyambung jangan sampai yang ini disambung dengan seperti ini, bahaya. Ayo coba dirol lagi, lanjutkan. Diputar ini. Satu. Oke, ayo. Ya kayak gini proses pengerolannya untuk membuat lingkaran bulat sempurna. Pastikan harus benar-benar bulat sempurna bagian yang harus di dalam. Ya, seperti inilah prosesnya yang nantinya akan jadi seperti ini. Ya, ini wajib dikasih tipis seperti itu. Ya, sudah mulai melingkar halus. Setelah itu nanti dikunci las dan bisa dipakai. Ya, itu prosesnya seperti itu loh. Untuk proses pembuatan tabung ini harus benar-benar bagus. Jasa pengerolannya kalau di luar itu kalau nggak salah 200-an sampai 300.000 satu pelat itu ya. Kelihatan bagus kan sudah itu. Nanti tinggal dikunci las sudah bagus. Bulat sempurna 360 derajat. Wajib bulat sempurna ya. Jangan sampai lebih. Jangan sampai lebih di situ. Ini adalah proses pengerolan untuk mesin spinner yang besar, mesin spinner karpet masjid. Ini panjang kelilingnya itu 221 cm. Akhirnya nanti ketika di-roll jadi kelilingnya itu ketemu sekitar 71 cm ya luarnya. Lagi proses pembuatan ball from atau apa ya, diameter dalamnya untuk yang berputar ya. Ini dengan cara di blender seperti ini ya, dipotong. Ini diameternya 60, ini ketebalan platnya ini 8 mili, di blender seperti ini. Jadi setelah diameternya ketemu 60 di blender, nanti diameter stainlessnya, tutupnya, semuanya, pintunya ya dengan plat lembaran 8 mili satu lembar kayak gini masih kurang nanti masih kurang untuk satu mesin spinner itu masih kurang. Jadi diameter 60-nya 2, terus diameter 70-nya butuh 2 juga. Jadi ada 4, butuh 4 yang di sana itu lagi ngerol ya. Jadi prosesnya lumayan panjang ini untuk membuat diameter. Nah, setelah diameternya 30 nanti butuh ke tukang bubut untuk ngenolkan apa ya, untuk senterkan biar benar-benar dia center titik tengah pas gitu loh. Jadi dengan ini nanti dimasukkan ke tabung stainlessnya. Dimasukkan ke tabung stainlessnya, dikasih as ya, dikasih as untuk bagian yang berputar itu harus benar-benar center, nggak boleh nggak ada toleransi 0,01 lah, harus benar-benar center 0 di bubut ya, di mesin bubut. Nanti bubut asnya ini nanti di tukang bubut ya. Bubut ini adalah proses bubut di tukang bubut yang benar-benar diibaratkan 0. Jadi oling atau spillingnya dia benar-benar 0 ketika dibubut di mesin bubut. Jadi ini benar-benar bagusnya di sini. Prosesnya harus di tukang bubut yang mempunyai mesin bubut yang besar untuk membuat piringan benar-benar center ya. Center antara as dan center antara kanan kiri tidak goyang-goyang. Inilah yang membuat critical mesin di bagian teflon dan bagian pulinya dia harus benar-benar bagus. Disinilah kritikalnya ya. Baru nanti setelah dibubut baru disetting di bagian stainless tabungnya. Ya, ini adalah teknik balance atau ya center saya bilang ya. Di tempat kita kalau mau nyenter asnya itu, asnya yang ada di center itu, di sini dikasih bulatan yang sama persis juga sama ini. Di sini tutup dulu biar bulatannya sempurna, bulat, bener-bener bulat, nggak ada yang lonjong. Setelah itu di sini di center dengan cara seperti itu sebelum dilas. Ini sebelum dilas ya, di sini sebelum dilas ini di center, nggak boleh oling sedikit pun ya. Itu cara nyenternya kita biar asnya itu nggak sampai apa ya, lentur-lentur oling-oling seperti itu ya. Itu lagi disetel, cara penyetelannya seperti itu. Pastikan ini adalah bagian kritikal ya, bagian yang perlu diperhatikan benar-benar. Di sini kasih plat, di dalamnya ada plat kan ini di dalamnya kan ada plat. Ini ada lasnya banyak sekali ini kayak gitu, biar benar-benar kokoh ya, kuat ya. Itu cara penyetelannya seperti ini, untuk benar-benar apa ya, center, titik tengahnya itu benar-benar center sama persis, nggak sampai oling, benar-benar bagus.
cara ambalannya kalau di tempat kita seperti ini, metodenya beda orang beda. Kalau ini cara kita seperti ini sebelum dilas, semuanya harus kondisi bulat 100%. Yang di sini lagi nyambung plat stainlessnya, nyambungnya seperti ini ya, pinggir dengan pinggir seperti ini, pinggir dengan pinggir seperti ini, jadi lebih kokoh ketika dilas ya. Seperti itu, ini lagi disambung ya. Itu di sana lagi pembuatan ya, sama ini pembuatan. Nah, yang ini bagian teflonnya. Ini bagian teflonnya seperti ini ya. Kalau di tempat saya kita kasih rib stainless seperti ini. Ini nanti teflonnya. Coba ambilkan teflonnya satu ya. Nanti dipasang di sini, dibaut. Ya ini teflonnya. Keunggulannya apa kalau model seperti ini? Itu bisa disetting nggak penuh. Misalkan nanti suatu saat teflon ini aus ya, cara nyetingnya apa? Kita nggak perlu beli baru lagi. Tapi kalau penuh, maksudnya di full penuh bulat, itu ketika aus ya ganti satu total. Kalau ini enggak, ini enaknya apa? Ini nanti kan dibaut 1, 2, 3, 4, ada 5 bautnya ya. Enaknya apa? Ketika nanti sudah aus, ingat ketika sudah aus kan ini nipis ya. Ini tinggal digeser seperti ini. Nah kayak gini, diameternya lebih besar lagi. Nah ini nanti ada bautnya, tinggal disetting bautnya agak besar sedikit, diameternya lebih besar lagi dan bisa tahan lama lagi. Hanya seperti itu aja kelebihan ketika teflonnya itu model seperti ini, bukan full ya. Ingat, kelebihannya lebih enak menggunakan model seperti ini. Ketika nanti aus ini sudah pas. Ketika dipakai 5 tahun ini sudah aus, nggak perlu ganti. Ini tinggal digeser seperti ini, enak. Nah, ekstrimnya seperti itu, tapi yang gapnya kecil sekali. Hanya di setting bautnya sedikit gitu, dikeluarkan 0,2, 0,3 udah besar lagi. Seperti itu tekniknya. Ini lagi proses ya. Yang di sini juga lagi proses. Ini prosesnya yang itu bodinya, ini bikin bodinya. Ini bibir pertama ya, ini bibir pertama seperti ini, bibir pertama ya. Nanti engselnya juga besar. Ini on proses. Inilah penyetingan untuk bagian ini yang paling kritikal ya. Ingat, yang paling kritikal di sini, ini loh yang saya maksud. Ini dimasukin sini, dilas pinggir-pinggirnya ini full, ini dilas itu sama anak-anak dilas itu ya. Jadi ini plat yang tanpa lubang dengan lubang itu menempel sempurna tanpa ada gap sedikit pun. Ingat, sedikit pun tidak boleh ada gap, bener-bener nol. Press ini, coba pukul aja, pukul. Kekuatannya kayak gitu, nggak masuk sama sekali, rapet, harus bener-bener rapet seperti itu ya. Ingat, harus bener-bener rapet seperti itu. Baru nanti sambil dimasukkan ini dilas-las dulu full, baru nanti itu dipasang. Itu tekniknya seperti itu ya. Kalau yang di sana ini sudah mau pengecatan, ini lagi dicat ini sama tukang catnya, dicat primer dulu, cat dasar agar dia tahan karat, cat primer ya. Jadi ini lagi dicat, proses pengecatan ya. Stainlessnya ini tabung yang sudah jadi seperti ini ya. Depannya ada nggak lubang-lubang yang kena teflon, sambungannya bagus ya. Sambungannya seperti ini bagus ya. Ini las-lasannya, kunciannya banyak kan. Nah ini yang baru dilas bagian ya, ini yang dilas dengan bodi rapet seperti itu. Ya ini adalah tromolnya ya. Tromol itu harus bener-bener rapat ke asnya ini. Karena apa? Ini goncang-goncang, getar-getar. Kalau nggak bener-bener rapat, itu nanti dia getarnya parah dan bunyi. Wajib pakai tracker kayak gini. Masuknya wajib siset apa ya? Rapat ya, bener-bener rapat ya. Itu ngelepasnya aja pakai tracker. Tujuannya apa? Bener-bener rapat ya. Ini pinjam. Ya, tromolnya seperti ini. Desain tromolnya seperti ini. Ini pakai bautnya mobil L300 ini, bautnya ini. Mur bautnya pakai apa? Ini loh, apa namanya, baut roda ya. Punya mobil baru. Ini nanti ngelepas bongkar pasangnya pakai kunci roda, gitu aja. Ini kan gitu. Ya, ini seperti ini konstruksinya. Ya, untuk panjangnya ini 80 mili ya. Ini rodanya baut 4, ada bearing di situ, wajib rapet itu tadi, ngelepasnya aja pakai tracker ya. Tujuannya apa? Ini kan getar loh, ini getar, mesin ini kan getar. Kalau ini agak ada spilling atau apa ya, spilling itu kocak, itu nanti suaranya gini-gini, getarannya gini-gini kan jadi parah dia, jadi berbunyi, ada yang
berbunyi nggak sesuai gitu loh. Jadi ini harus bener-bener rapet, nggak boleh kocak, harus nutuk, masuknya nutuk kayak gitu. Ngelepasnya itu kan pakai tracker anak-anak itu ya, sampai ngelepasnya aja mau dicat ini pakai tracker. Ini bearingnya tipe berapa ini? Sebentar, bearingnya ini kita pakai tipe 6006 ya, 6006 dengan diameter as ya, diameter asnya ini, diameter as ini kita pakai 30 mili. Ingat, ini pakai 30 mili panjangnya. Ini tadi dia 80 mili ya panjangnya ini ya, diameter lubang asnya ini kan 30 mili ya, lepasnya seperti itu kan di tracker sama anak-anak itu ya, karena benar-benar saya mintanya harus rapet. Kalau kocak saya nggak mau, harus rapet, benar-benar rapet. Tujuannya apa? Biar nggak sampai ada sepiling, ada kocak, karena ini getarannya tinggi ya. Roda, baut rodanya kita pakai bautnya roda L300 kayak gini. Ini ya, ini tinggal dikencengi ya, kayak gitu aja ya. Ini awalnya seperti ini, tinggal dikasihkan roda, tromolnya seperti itu ya. Jadi bisa dibongkar dan dipasang dengan mudah. Konstruksinya harus bisa dibongkar pasang. Misalkan bannya bocor atau kempes ya, tinggal dilepas bautnya pakai kunci roda mobil ya, didongkrak ya, ini bawa ke tukang tambal ban atau diisi angin dengan mudah seperti itu. Ini tinggal diproses pengecatan ya. Part yang ketiga akan kita bahas tentang bagian elektriknya yang paling penting sekarang, inverter bagaimana dan yang lain akan bahas di part 3. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen untuk video-video dari Yusima Teknik agar kita makin semangat ngontennya ya. Video ini hanya ada di Yusima Teknik ya, hanya ada di Yusima Teknik. Video-video seperti ini yang kita berbagi, mesin yang kita jual, mesin yang kita buat, kita berbagi tanpa ada yang kita tutup-tutupi. Kalau mau bikin sendiri silahkan, mau order ke kita juga bisa tanpa repot. Kalau mau order, kalau pengen repot bisa bikin sendiri, sudah saya bikinkan kontennya biar jenengan tanpa ada trial error yang gagal ya. Harus modal besar untuk trial error gagal itu lumayan tinggi. Kalau seperti ini kan sudah saya open, tinggal nirukan lebih mudah ya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe untuk video-video dari Yusima Teknik. Terima kasih.